Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan tentang apa yang dia rasakan tentang kamu saat ini. Jadi ini adalah sebuah pembacaan tentang dia dan perasaan dia tentang kamu. Untuk para sahabat yang ingin tahu kira-kira apa sih yang dia rasakan tentang kamu, pikiran-pikiran dia tentang kamu, bisa ikuti pembacaan ini. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Kita akan mulai sama-sama, kita akan baca tentang apa yang dia rasakan tentang kamu saat ini. Sekarang fokus ya, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apa yang dia rasakan tentang aku saat ini? Kembali ya, fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apa yang dia rasakan tentang aku saat ini? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apa yang dia rasakan tentang aku saat ini? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu di awal. Kita akan lihat apa yang dia rasakan tentang kamu saat ini. Kartu yang pertama, ada kartu The Moon ya. Kartu The Moon bercerita tentang perasaan-perasaan terdalam. Jika kita bilang matahari itu sisi maskulin, Moon ini sisi feminim. Sisi yang ditutupi, sisi emosi, sisi perasaan. Jadi saat kartu The Moon muncul dalam pembacaan tentang yang dia rasakan tentang kamu saat ini, dia sedang fokus sama perasaan dia, galau-galaunya dia, kepikiran tentang kamu, suatu perasaan yang sifatnya melankolis dan romantis tentang kamu. Ini yang pertama yang dia rasakan. Jadi dia sedang benar-benar merasakan suatu perasaan yang cukup sensitif atau cukup kuat tentang kamu. Kita lihat kartu yang kedua. Ada cerita 4 sword. Jika kita bilang kartu pertama dia lagi merasakan suatu emosi, suatu perasaan yang kuat sama kamu, yang feminim, yang melankolis, yang penuh rasa. Hal ini bisa saja terkaitan sama perasaan lelah dia. Ada suatu perasaan lelah saat bersama-sama dengan kamu. Dan saat ini perasaan lelah ini lagi memuncak di kartu Moon, lagi muncul-munculnya, melankolisnya lagi tinggi. Mungkin hal-hal sepele yang biasanya kalian obrolin biasa, mungkin sekarang jadi bisa aja dia tersinggung, bisa aja jadi problem, karena dia lagi sensitif sekali sama perasaan dia ya. Kartu selanjutnya adalah kartu Judgment ya. Kembali ada kartu Mayor. Kartu Judgment ini bercerita tentang apa yang ditabur itu yang dituai. Suatu kartu yang bercerita tentang kondisi saat ini yang disebabkan karena peristiwa lalu. Nah saat ini kenapa dia lagi sensi-sensinya sama kamu? Kenapa dia lagi perasa-perasanya sama kamu? Karena bisa saja di waktu-waktu yang lalu ya, dia merasa sudah banyak menghabiskan waktu untuk kamu. Dia merasa bahwa dia sudah melakukan yang selama ini terbaik buat kamu. Dan saat ini dia merasa ingin melakukan sesuatu untuk diri dia. Ingat sekali lagi pembacaan ini adalah versi dari si dia ya. Versi dari perasaan dia. Belum tentu memang realitanya seperti itu, dalam artian bisa aja malah kamu yang totalitas sama dia, kamu yang sepenuh hati sama dia kelihatan cuek, tapi dia merasanya bahwa ya dia udah lakuin yang terbaik selama ini, dia udah berusaha, dia udah maksimal. Dan sekarang dia lelah. Kita lanjutkan lebih jauh lagi. Ada kartu 5 cup, kekecewaan hubungan masa lalu. Ada kartu 5 pedang, perasaan dimanfaatkan. Ada kartu 9 cup, cerita penantian. Ada kartu Hierophant, cerita tentang kebijaksanaan. Kemudian
Ada kartu tentang King of Wands. Cerita 5 cup dan cerita 5 pedang. Ini bisa saja terkait perasaan dari hubungan sebelumnya. Saat bersama dengan kamu bukan berarti dia nggak pernah punya histori hubungan. Jadi saat ini saat dia jalan sama kamu, dulunya pernah ada sebuah hubungan yang dia merasa dimanfaatkan, dia kecewa. Dia merasa mungkin udah lakuin yang terbaik tapi akhirnya nggak jadi, atau akhirnya mungkin dia ditinggalkan. Nah, rasa yang sama ini berulang saat ini. Dia merasakan suatu rasa seperti hubungan sebelumnya di hubungan sama kamu, dan itu bukan rasa yang dia sukai, suatu rasa yang dia nggak nyaman. Tapi di sini ada kartu 9 cup, Hierophant dan King of Wands. Dari sisi dia sadar penuh bahwa saat ini dia jalan, dia punya hubungan sama kamu, bukan sama orang masa lalu dia. Tapi perasaan dia masih aja kadang terpicu oleh hal-hal lama. Ya, jadi saat dia jalan sama kamu, sesekali dia masih berusaha atau secara tidak dia sadari dia membandingkan hubungan saat ini dengan hubungan sebelumnya. Biarpun dia tahu betul, dia sadar penuh bahwa ya kamu yang lalu ya yang lalu. Tapi yang namanya perasaan dia kadang nggak bisa kontrol, ya ini masih kerasa dan dia masih cukup sensitif untuk beberapa topik dan beberapa tindakan kamu. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada cerita Temperance. Kemudian ada cerita 3 cup. Kartu Temperance ini sebenarnya berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan keseimbangan di antara kamu sama si dia. Mendengarkan dan didengarkan, mencintai dan dicintai, menyayangi dan disayangi. Nah ini. Di satu sisi mungkin dia merasa dia udah mencintai kamu, tapi dia tidak mendapatkan balasannya. Bukan berarti kamu nggak mencintai dia. Hanya saja harapan dia kamu mencintai dia dari versi cara si dia, bukan cara kamu. Nah ini keinginan dia. Kemudian ada kartu 3 cup tentang Merkuri di Cancer. Suatu kedatangan hubungan lain atau pergerakan hubungan lain di antara hubungan kamu sama si dia. Bisa aja karena kondisi sensitif, kelelahan, atau mungkin lagi nggak nyaman, dia berusaha mencari alternatif pikiran. Menyibukkan diri dengan teman, dengan keluarga, dengan saudara, atau bahkan dengan hubungan lain. Karena saat kartu 3 cup muncul, tidak menutup kemungkinan dia curhat tentang problem dia ke orang lain. Dia curhat ke temannya, ke sahabat dia, yang mungkin saja akhirnya, karena ini suatu sahabat yang mungkin punya kedekatan khusus atau lawan jenis, nah bisa aja malah mereka jadi punya suatu relasi yang spesial. Ada cerita seperti itu yang dia rasakan tentang kamu saat ini, dia lagi lelah dan dia bisa aja saat ini sedang sibuk sama relasi lain. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada kartu di Empress. Jika kita bilang berkaitan sama relasi lain, dan selanjutnya kita lanjutkan dengan kartu sebelahnya adalah kartu Empress. Seseorang yang membuat dia merasa dicintai dan dia cintai, hati-hati. Bisa jadi ada indikasi suatu pelarian hubungan. Hubungan saat ini ada problem gak diselesain, malah menyibukkan diri sama hubungan baru sama hubungan lain. Ini bukan tindakan yang bijak, tapi bisa aja dia lakukan. Kemudian ada kartu Knight of Cup. Sebuah kondisi ketidakbergerakan atau nggak melangkah kemana-mana. Jadi ya, apa sih yang dia curhatin ke orang lain itu? Apa sih yang dia sampaikan ke orang lain ini tentang hubungan kalian? Dia merasa hubungan kamu sama dia itu mentok di satu titik. Nggak ada solusi. Terulang problem yang sama bolak-balik. Ribut karena masalah yang sama bolak-balik. Nggak enakan karena hal yang sama bolak-balik. Mungkin on off atau putus nyambung karena masalah yang sama bolak-balik. Dan ini jadi topik dia. Dan ini juga jadi alasan dia untuk akhirnya dia bisa saja memikirkan alternatif hubungan lain. Kita akan lanjutkan lagi. Ada cerita 2 pentakel, hati-hati. Untuk kamu yang hubungannya LDR, cerita kuat bahwa saat ini dia bisa saja punya hubungan alternatif untuk kamu yang LDR. Tapi kalau kamu nggak LDR, masih rutin ketemu dia, potensinya nggak terlalu besar ya. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada kartu Emperor tentang ingin menang sendiri dan mendominasi dalam hubungan. Jadi yang dia rasakan tentang kamu saat ini adalah dia ya kepingin bisa lebih dominan di hubungan ini. Dia kepingin bahwa kamu jangan terlalu dominan. Ya dia kepingin dia didengarkan, tapi dia kadang nggak mau dengerin. Nah ini. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada kartu King of Swords, ketegasan tentang saat ini. Oke, jadi untuk para sahabat yang saat ini kamu berada di sebuah hubungan kalian LDR,
hati-hati. Ada potensi dia jenuh sama hubungan kamu dan dia punya alternatif hubungan lain. Tapi kalau kamu nggak LDR-an sama dia, alias ya tetap rutin ketemu, tetap sering ketemu, kalau belakangan dia berubah sikap, lebih memberi jarak sama kamu, bilang sibuk pekerjaan, atau mungkin lagi stres banyak yang harus dikerjakan, atau tiba-tiba ghosting dan hilang, hati-hati. Cerita hubungan lain ini akan jadi cerita yang cukup kuat ya. Dan kemudian, alternatif cara yang bisa kamu ambil adalah belajar untuk sama-sama mau terbuka, saling mendengarkan. Hubungan ini tentang dua orang, bukan satu orang. Hubungan ini satu arah. Kamu sama dia memandang ke sebuah tujuan sama-sama. Bukan kamu sama dia hadap-hadapan dan ribut terus. Ini nggak ada habisnya. Memang dalam sebuah hubungan kadangkala problem itu ada, ketidakcocokan itu ada. Tapi jangan jadikan hubungan alternatif atau hubungan lain sebagai sebuah alasan. Jadi kamu ngerasa sama hubungan kamu nggak harmonis, atau dia merasa sama hubungan kamu nggak harmonis, akhirnya dia malah cari hubungan lain. Ini nggak benar. Kalau ada problem, selesaikan, bicarakan. Selama masih bisa dibicarakan baik-baik, bicarakan. Jika memang sudah tidak bisa dibicarakan lagi, ya sudah. Ambil keputusan tegas, melangkah daripada sama-sama sakit, sama-sama kecewa. Daripada menjual cerita ke sana ke sini tentang kamu ke orang lain, apalagi ke pasangan baru. Nah, ini sudah bukan hal yang baik ya. Jadi untuk kamu yang berada saat ini, LDR, hati-hati. Yang tidak LDR, lihat sikap-sikap dia. Kalau memang dia kelihatan mulai jaga jarak, mulai ghosting, hati-hati. Bisa saja cerita ini terjadi, tapi belum tentu. Yang penting lakukan yang terbaik. Jika ada problem, selesaikan, jangan dihindari ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini tentang apa yang dia rasakan tentang kamu saat ini. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih.